Selamat datang di Maranatha Open Online Courses. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi peserta dalam pelatihan Exploring Data Insight Power BI. Setelah sebelumnya kita menggunakan contoh data finansial, kita coba menggunakan data yang tersedia di course kita. Diingat kembali, cara untuk mengkoneksikan datanya adalah dengan mengklik Get Data, kemudian Excel Workbook. Kita pilih data, kemudian klik Open. Di sini terdapat sheet data universitas. Langkah selanjutnya adalah kita klik transform data. Kemudian ini adalah hasil dari setting di tab view. Kita sudah tampilkan kolom distribution, kolom profile, kolom quality. Kemudian jika masih ada data yang ingin diubah, kita bisa lakukan transformasi data dari menu transform ini. Misalnya ada data kabupaten atau kota Madia yang ingin diubah menjadi, misalkan hurufnya ingin capitalize its word, berarti dipilih bagian ini sehingga tampilannya huruf depannya besar, huruf besar. Atau hal lain yang ingin dilakukan seperti yang sudah dicontohkan pada video sebelumnya, kita bisa lakukan penghapusan kolom atau mengganti nama kolom seperti ini. Atau juga memfilter data. Ini semua bisa kita lakukan dari Power Query Editor. Kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Jika sudah selesai, kita akan close tampilan ini. Kemudian pilih Yes. Jika sudah mendapatkan tampilan ini, maka untuk data terdapat di bagian Table View. Dan untuk kanvasnya, bagian Report View terdapat di bagian ini. Kita akan mulai meng-create visualisasi data bagian report view ini. Lesson yang ketiga, kita akan mengenal data analysis expression dari table view. Kita coba buka lagi bagian table view. Misalnya kita ingin mengetahui berapa provinsi yang ada di dalam data tersebut. Kita bisa gunakan rumus, beri nama dulu misalkan jumlah provinsi, kemudian gunakan distinct count di sini sudah tampil. Yang ingin kita lihat adalah dari data universitas bagian provinsi. Kita pilih saja langsung. Jika sudah, kita berikan kurung tutup, lalu di-enter. Di sini sudah ada hasil dari data analisis expression-nya, gambarnya seperti kalkulator. Kemudian kita akan coba ke bagian report view untuk melihat hasil dari pengukuran baru yang kita buat barusan tentang jumlah provinsi. Nah, kita klik di sini. Kita akan melihat bahwa jawabannya adalah saya pakai angka card ini juga bisa ya. Kita ubah, berarti jawabannya adalah 50 provinsi. Jadi dari data itu kita tidak perlu hitung manual. Kita bisa gunakan data analysis expression, rumus-rumusnya, untuk mengetahui atau menampilkan data seperti ini. Jadi jumlah provinsi yang ada di data tersebut adalah 50. Kita bisa tampilkan juga dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah data jumlah provinsi, jumlahnya kita taruh bawah. Kemudian ada juga latihan tentang menentukan jumlah provinsi
yang memiliki nilai akreditasi A, B, C, D. Karena ini adalah data universitas, data contohnya. Maka kita pilih datanya akreditasi, kemudian jumlah provinsi, dan pilih visualization-nya. Nah, di sini sebetulnya datanya sudah tampil. Yang akreditasinya A itu ada 16 provinsi, yang B itu 34, yang C itu 45, dan yang D ini 34 juga. Dari total 50 provinsi. Nah ini ya, 50 provinsi. Totalnya 50 provinsi. Kemudian, jika kita ingin, ini tampilannya dinamis sekali. Ketika kita klik di bagian ini, akan langsung berubah. 16 provinsi dengan akreditasi A, 34 provinsi dengan akreditasi B, 45 provinsi dengan akreditasi C, dan 34 provinsi dengan akreditasi D. Jadi totalnya adalah 50 provinsi. Kita mau lihat juga menggunakan pie chart. Kita coba ulang tampilannya. Akreditasi, kemudian jumlah provinsi. Untuk tampilan pie chart-nya, kita pilih langsung pie chart. Sini akan tampil jumlah provinsi by akreditasi. Seperti ini. Yang mau lebih rapi, misalnya seperti ini bisa. Tinggal digeser saja. Ini juga dinamis. Jika kita klik di bagian ini, akan menunjukkan ini yang A, kemudian ini yang D, ini yang B, dan ini yang C. Jadi langsung terlihat bahwa ini yang paling banyak sebetulnya yang C. Ya, kalau dari data sini juga sudah terlihat. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah PTN dan PTS. Misalkan kita pilih modeling lagi, kita mau bikin rumus baru. Misalnya kita ingin menghitung jumlah PTN atau PTS, kita juga bisa pilih lagi tab modeling buat pengukuran baru. Misalnya kita mau cari jumlah PTN, PTS. Kita coba count datanya. Sini ada count. Kemudian yang mau kita count adalah data universitas PTN PTS. Jika sudah, kita tutup kurungnya, kita enter, sehingga ada pengukuran baru untuk jumlah PTN PTS. Untuk visualisasinya, kita coba klik di bagian ini. Misalkan grafiknya kita mau pakai yang stack bar. Jumlah PTN dan PTS seperti ini. Kalau di sini belum tampil, kan ini hanya jumlahnya saja. Saya coba kecilkan. Kalau ingin 2, maka di bagian visualisasi ini PTN dan PTS-nya perlu diklik. Nah, ini akan memunculkan keseluruhan. Seperti ini. Misalnya ingin mengetahui yang PTN akreditasinya A berapa banyak, kita tinggal klik saja. Di sini akan langsung tampil bahwa ada PTN sekian jumlahnya ya. Dari jumlah PTN PTS 3.483 data, yang ter-highlight ada 54. Demikianlah pembahasan tentang lesson yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk seluruh peserta. Terima kasih.